sehari-hari kita bicara. Pilihan bicara kan cuma dua. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baik atau diam. Nah ini penting sekali nih. Kita mengukur kata-kata kita untuk mengukur tingkat keislaman kita. Jadi kalau kita sering celetak-celetuk tidak manfaat, sering berkomentar yang tidak manfaat, sering bertanya yang tidak manfaat. Ini bukan yang buruknya, tapi tidak manfaat aja udah menunjukkan kualitas kita. Misalkan bergumam yang tidak manfaat, itu kualitas Islam kita tuh turun. Karena makin tinggi kualitas kita hanya bicara yang manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Makanya kalau kita bicara tuh sesungguhnya terukur kualitas keislaman kita. Jadi seperti kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka siapa diri kita, sedang membuka kualitas diri kita. Makin banyak ketidakmanfaatan dari kata-kata kita, makin banyak hal yang sia-sia, berarti keislaman kita kurang baik. Tetapi kalau kita bicaranya dengan bicara yang manfaat, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, cara yang benar, nah itu keislaman kita makin bagus. Karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 misalnya. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela, karena itu tak baik. La yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip, karena itu tak baik. Karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisan yang akan dihisab itu supaya ringan hisabnya untuk bertutur yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Nah, kalau tak mampu berkata yang baik, diam. Seharusnya pilihan cuma dua. Tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya, sehingga lisan merasa gelap. Sebelum dikatakan membuat orang lain menjadi sakit mental karena ucapannya, haters itu udah sakit duluan. Jadi haters itulah yang sebenarnya yang sakit mentalnya, bukan orang yang dibencinya. Misalnya ada seseorang public figure yang hatersnya ada hatersnya, yang sakit duluan tuh yang haters sebenarnya, bukan yang dibenci ini, tapi yang membenci itulah yang sakit sebenarnya, sakit jiwanya, sakit mentalnya. Maka perlu untuk datang ke psikiater ya. Jangan bangga menjadi seorang haters, jangan bangga menjadi seorang haters. Anda ketika Anda menjadi seorang haters berarti Anda sedang sakit. Ada sakit di sana. Sakit apa? Sakit iri, dengki yang membuat Anda mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Kalau iri dan dengki dalam batas wajar yang diperbolehkan dalam agama, iri kepada orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, iri kepada para sultan, para orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh-boleh saja. Iri melihat kebaikan, aduh pengen juga yang kayak begitu, pengen yang kayak begini, maka itu oke. Tapi ketika iri itu sudah membuat Anda mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk sehingga mempengaruhi orang yang Anda iri tadi, itu adalah termasuk perbuatan yang haram dan dilarang di dalam agama. Maka kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain seperti itu juga. Kembali lagi bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan kita itu punya pecinta, ya, punya fans, itu berbanding lurus sebenarnya dengan orang yang benci kita juga. Maka baginda Nabi bagaimana sempurnya Rasulullah SAW. Sekarang lagi viral, sekarang lagi polemik di Prancis gitu ya, ketika terjadi penghinaan kepada baginda Nabi SAW. Lihat bagaimana cintanya orang kepada baginda Nabi SAW, tapi ternyata di sisi lain masih ada juga yang membencinya. Bahkan ketika baginda Nabi SAW saja masih hidup, ada kisah seorang orang buta yang setiap hari mencelanya, Muhammad itu orang gila, jangan kau dengarkan itu Muhammad. Walaupun kisah ini banyak yang membaikkan. Kemudian suatu ketika baginda Nabi SAW pernah dikatakan membantu seorang nenek membawa belanjaannya, dipikulnya belanjaan tersebut sampai ke rumahnya, sehingga kata nenek tersebut ini, apa saya bayarkan engkau untuk berterima kasih, saya ingin memberikan engkau upah. Kata baginda Nabi SAW, tidak usah. Kata nenek tersebut, begini saja deh, saya kalau kau nggak mau terima uangku, terima aja nasihatku. Kata baginda Nabi SAW, apa nasihatmu wahai nenek?
jangan kau kenal sama yang namanya Muhammad. Dia itu orang jahat, dia itu orang gila, tukang sihir seperti ini, begini. Maka berkata baginda Nabi SAW, yang engkau sebutkan orang gila itu adalah akulah Muhammad. Ini tidak tahu orangnya. Oh, langsung menangis bertaubat. Maka ketika ada orang yang benci kita, balaslah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah sesuatu ihsan itu akan dibalas juga dengan sesuatu yang lebih baik? Kalau kita balas jadilhum billati hiya ahsan, kita membalas dengan sesuatu yang ahsan. Misalnya dia bilang kita, buruk sekali engkau, balas yang lebih baik dari buruk apa? Baik. Iya, lawannya buruk, baik. Maka kita balas, baik sekali engkau mengingatkan kekuranganku gitu. Jadi jadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau kembali kepada pertanyaan apa hukumnya orang yang membenci orang lain, maka seperti itu pula engkau juga akan diperlakukan. Periksa deh, berarti yang sakit mental itu yang membenci, bukan yang dibenci. Jadi ngajak orang lain ikutan sakit juga ya. Iya, jangan sampai kan menular. Ya karena biasanya kalau haters itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Kalau orang yang senang sesuatu yang negatif itu biasanya tuh drama dalam kehidupan itu ibarat oksigen buat kita, buat dia gitu. Jadi selama kita terus ngelakuin yang positif, mereka kan sesak napas gitu ya. Dan juga bahayanya adalah ketika menjadi haters itu kan menular. Ya. Dan juga karena suudzon. Sedangkan suudzon sendiri ya diharamkan dalam agama.